Fajar baru saja menembus langit belawan ketika aroma asin laut mulai memenuhi udara. Pasar ikan perlahan menggeliat, suara teriakan pedagang bercampur dengan gemuruh ombak dan decitan roda gerobak. Di antara keramaian yang kacau itu, langkah berat seorang lelaki terdengar jelas, Samosir Nainggolan, atau yang lebih dikenal sebagai Ucok Raja Pasar. Setiap kali sosoknya muncul di ujung lorong, para pedagang langsung menunduk, sebagian pura-pura sibuk menimbang ikan, sebagian lagi buru-buru menyodorkan bungkus rokok atau amplop kecil. Tak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Ucok bukan sekadar preman, ia adalah hukum di tempat yang tidak mengenal hukum. Ucok berhenti di depan kios ikan tongkil yang paling ramai. Di situ berdiri Bang Jali, pedagang tua yang dulu sering mencoba bermain curang soal timbangan. "Pagi, Bang Jali," ujar Ucok, suaranya serak dan dalam, seperti suara rantai kapal yang diseret di dermaga. "Pagi, Ucok," jawab Jali gugup, tangannya gemetar saat menyerahkan amplop berisi uang keamanan. Ucok menatap amplop itu sebentar, lalu menepuk pundak Jali. "Rajin bayar, rezeki lancar. Lupa sekali aja, bisa-bisa laut sendiri yang nelan." Senyumnya dingin. Pedagang-pedagang lain menelan ludah, menatap dari kejauhan. Setelah menyimpan amplop itu ke saku jaket kulitnya, Ucok melangkah ke tengah pasar. Ia menghisap rokok kretek dalam-dalam, membiarkan asapnya menari di udara asin. Setiap langkahnya diiringi tatapan waspada anak buahnya, Guntur, Sabar, dan Togar, tiga lelaki yang sudah menganggap Ucok sebagai abang sekaligus dewa pelindung. "Ucok, tadi ada pedagang baru, gak mau bayar uang jaga," kata Guntur sambil mengunyah pinang. Ucok hanya mengangguk. "Biar nanti sore abang sendiri yang datang," katanya tenang, tapi di balik ketenangan itu tersimpan bara. Di pojok pasar, seekor kucing kurus melintas, berebut kepala ikan dengan anjing liar. Ucok memperhatikannya sebentar, entah kenapa ia merasa aneh, seperti melihat dirinya sendiri, keras, lapar, dan selalu siap bertarung demi sesuap kuasa. Matanya redup sesaat, tapi segera kembali tajam saat seorang bocah kecil menabraknya. Bocah itu membawa ember ikan hampir sebesar tubuhnya. "Hati-hati, nak," kata Ucok pelan. Bocah itu ketakutan, lalu lari tergesa tanpa menoleh. Guntur menatap heran, jarang sekali Ucok bersuara lembut. "Kenapa abang gak marah?" tanyanya. Ucok hanya menjawab pelan, "Dia cuma nyari makan, sama kayak kita dulu." Sinar matahari mulai menembus atap seng pasar, memantul di atas genangan air asin dan sisik ikan yang bertebaran. Ucok berhenti di depan warung kopi kecil milik Maklela, perempuan tua yang sudah seperti ibunya sendiri. "Ucok, kau belum makan dari pagi," katanya sambil menyuguhkan kopi hitam pekat. Ucok mengangguk, duduk di kursi kayu yang mulai lapuk. "Pasar makin ramai, Mak," ujarnya sambil menatap lautan di kejauhan. "Tapi makin ramai, makin banyak juga orang tamak." Maklela menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Hati-hati, nak. Di laut yang tenang pun kadang ombak bisa datang tiba-tiba." Beberapa menit kemudian, suasana pasar berubah tegang. Teriakan terdengar dari ujung dermaga. Dua pedagang berkelahi karena rebutan tempat bongkar ikan. Anak buah Ucok refleks maju, tapi Ucok menahan mereka. Ia berjalan sendiri ke tengah kerumunan. Semua mata menatap. "Diam kalian!" Suaranya menggema, menggulung seperti gelombang. Seketika semua berhenti. Ia menatap kedua pedagang itu, satu gemetar, satu menunduk. "Di pasar ini, kalau mau hidup, tunduk sama aturan," katanya dingin. Ia mengambil tongkat besi, menancapkannya ke tanah. "Aturan Abang Ucok." Setelah keributan mereda, Ucok berjalan pelan ke arah dermaga. Angin laut menerpa wajahnya, asin dan tajam. Ia menatap horizon, tempat matahari perlahan naik di atas kapal-kapal nelayan. Di balik kerasnya wajah itu, ada sesuatu yang disembunyikan, kesepian. Ia mengeluarkan sebatang rokok, tapi sebelum menyalakannya, tangannya berhenti. Dari saku jaketnya, ia mengeluarkan foto lusuh seorang gadis muda, Sinta, adik yang hilang bertahun-tahun lalu. "Entah di mana kau sekarang, adikku," gumamnya. Rokok itu dibiarkan mati di ujung bibirnya. Angin kembali bertiup membawa aroma ikan busuk dan garam laut, tapi di hati Ucok, ada bau lain yang tak kalah kuat, bau kekuasaan. Asin, menusuk, dan sulit hilang. Ia tahu, di dunia pasar ini, siapapun yang berhenti menggigit akan digigit balik. Maka ia berdiri tegak, menatap pasar yang bergolak seperti samudera kecil miliknya. Hari baru dimulai,
dan Raja Pasar Ikan kembali siap berperang untuk mempertahankan tahtanya. Pagi berikutnya, langit belawan kelabu. Awan tebal menggantung rendah seolah ingin menekan atap-atap seng pasar ikan yang berkarat. Bau amis ikan dan solar kembali memenuhi udara, menyatu dengan suara peluit kapal nelayan yang baru bersandar. Di antara keramaian itu, Ucok berjalan perlahan menyusuri lorong sempit, diikuti anak buahnya. Langkahnya mantap, tapi wajahnya terlihat lebih dingin dari biasanya, mungkin karena semalam ia tak tidur. Di dalam pikirannya masih terngiang bayangan foto lusuh adiknya, Sinta, yang ia genggam semalaman sambil menatap laut gelap. "Bang, kios baru itu belum setor sepeser pun," kata Guntur sambil menunjuk ke sebuah lapak di sudut pasar, tempat ikan-ikan kembung ditumpuk di atas meja kayu basah. Di sana berdiri seorang pemuda berwajah keras tapi mata jernih, Arif, pendatang baru dari Aceh yang baru seminggu berdagang. Ia terlihat tak gentar meski tahu siapa yang datang mendekat. "Pagi, kau yang punya lapak ini?" tanya Ucok. Arif menatap lurus tanpa menunduk. "Iya, Bang, ada yang bisa saya bantu?" Suaranya tenang, tapi nada tantangan jelas terasa. Ucok menyulut rokoknya, menghembuskan asap pelan. "Kau bantu abang, abang bantu kau. Di pasar ini, semua orang bayar uang jaga, biar aman, biar lancar," katanya dengan senyum tipis. Arif menggeleng pelan. "Saya sudah bayar sewa tempat ke pengelola. Kalau ada yang mau ganggu, saya bisa jaga diri, Bang." Suasana pasar mendadak senyap. Para pedagang lain berhenti bekerja, memperhatikan dari balik timbunan ikan. Tak ada yang berani berbicara. Di pasar ikan, menolak Ucok berarti menantang badai. "Sabar," salah satu anak buah Ucok, maju setengah langkah dengan nada garang, "Kau kira abang Ucok ini siapa?" Tapi sebelum ia sempat menyentuh Arif, tangan Ucok terangkat, menghentikannya. "Udah, sabar," katanya pelan. Tatapan Ucok tak lepas dari wajah Arif. Ia melihat sesuatu yang jarang ia temui, keberanian tanpa sok jago, keras tapi jujur. "Kau punya nyali, Nak," ujar Ucok akhirnya. "Tapi di pasar ini, nyali tanpa arah cuma bikin orang tenggelam." Ucok kemudian berbalik, meninggalkan lapak itu begitu saja. Anak buahnya heran, tapi tak berani bertanya. Hujan mulai turun pelan, menimbulkan percikan di atas genangan air asin. Di belakangnya, Arif berdiri tegak, menatap punggung besar Ucok yang menjauh. Ada rasa kagum bercampur curiga, ia tahu lelaki itu bukan orang biasa. Namun di mata Arif, kekuasaan tanpa keadilan sama saja dengan perampasan. Disitulah awal benturan dua dunia dimulai, idealisme dan kuasa jalanan. Siang hari, Mak Lela menghampiri Ucok di warungnya. "Kau tadi sabar, Nak. Biasanya sudah ribut," katanya sambil menuangkan kopi hitam. Ucok tersenyum pahit. "Anak itu aneh, Mak." Tatapannya mirip Sinta waktu kecil, keras kepala tapi jujur. Mak Lela hanya menghela napas. "Mungkin Tuhan kirim dia buat ngingetin kau, Ucok. Dulu kau juga berjuang dari bawah, kan?" Kata-kata itu menusuk, lebih tajam dari pisau ikan. Ucok diam lama, menatap hujan yang makin deras di luar. Menjelang sore, pasar mulai sepi. Tapi di sudut gelap dekat gudang es, Guntur mendekat sambil berbisik, "Ucok, ada kabar. Anak baru itu katanya mau kumpulin pedagang kecil biar gak perlu bayar uang jaga. Mau lawan sistem abang." Ucok terdiam, lalu menghela napas panjang. "Biarkan dulu," ujarnya lirih. "Kadang ombak kecil yang menantang kapal besar bukan untuk menenggelamkannya, tapi buat nunjukin bahwa laut ini belum mati." Guntur bingung, tapi menuruti perintah. Malam turun di atas pasar ikan. Lampu-lampu bohlam menggantung redup di antara bau garam dan darah ikan yang menempel di lantai. Ucok duduk sendirian di dermaga, memandangi laut hitam. Di kejauhan, petir menyambar, memantulkan cahaya di wajahnya yang keras. Ia tahu, badai baru saja mulai, dan mungkin, pemuda bernama Arif itu akan menjadi gelombang yang mampu menggoyahkan tahtanya. Tapi entah kenapa, di dalam dadanya, Ucok justru merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, hidup. Hujan semalam belum benar-benar reda. Pagi itu, udara di Belawan terasa berat, lembab, dan dingin menusuk tulang. Genangan air bercampur darah ikan mengalir di antara kaki para pedagang yang baru datang membuka lapak. Ucok duduk di kursi kayu depan warung Mak Lela, menatap pasar yang mulai hidup lagi. Tapi kali ini, matanya kosong, pikirannya melayang ke masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Hujan, bau asin laut,
dan wajah Arif yang keras kepala semalam, semua itu membangkitkan kenangan yang berusaha ia lupakan, kenangan tentang Sinta. 12 tahun lalu, Ucok bukanlah penguasa pasar. Ia hanya petarung jalanan yang hidup dari taruhan dan perkelahian. Sinta masih remaja waktu itu, gadis ceria yang suka menjemur ikan asin sambil bernyanyi di belakang rumah mereka di pinggir pelabuhan. Tapi hidup miskin membuat Ucok buta arah. Ia bergabung dengan geng penyelundup demi uang cepat, tanpa tahu bahwa kapal tempat ia bekerja juga menjadi jalur gelap perdagangan manusia. Suatu malam, Sinta hilang. Orang bilang, gadis-gadis dari pelabuhan dijual ke kapal asing. Sejak hari itu, laut yang dulu ia cintai berubah menjadi neraka bagi Ucok. Ucok menutup wajah dengan kedua tangan. Ingatan itu datang seperti ombak, deras dan menyakitkan. Ia teringat malam ketika ibunya menjerit di dermaga, menuduhnya biang keladi atas hilangnya Sinta. "Kau yang bawa mereka, Samosir. Kau jual adikmu." Suara itu masih bergema di kepalanya setiap kali ia menatap laut. Sejak malam itu, Ucok tak lagi pulang. Ia hidup di jalanan, menenggelamkan rasa bersalah dengan darah, kekerasan, dan uang haram. Sampai akhirnya, ia menaklukkan pasar ikan, seolah dengan menaklukkan laut, ia bisa menebus dosanya. Tapi ia tahu, itu cuma ilusi. Maklela menghampirinya pelan, membawa secangkir kopi. "Kau masih mikirin anak itu, iya?" tanyanya. Ucok tak menjawab. "Kadang aku pikir, Tuhan ini lucu," lanjut Maklela, suaranya lirih. "Kau cari kekuasaan buat ngelupain dosa, tapi yang Tuhan kasih malah orang yang bikin kau ingat semuanya lagi." Ia menatap Ucok lekat-lekat. Anak itu, Arif, dia bukan cuma pedagang. Dia cermin, nak, cermin dari masa lalu yang kau benci. Ucok menatap kopi di tangannya, melihat bayangan wajahnya sendiri yang semakin tua dan muram di permukaannya. Siang itu, seorang nelayan datang terburu-buru ke pasar. Ia membawa kabar aneh, di pinggir pelabuhan ditemukan peti kayu besar yang hanyut dari kapal tua, di dalamnya ada barang-barang pribadi, dan di antara tumpukan itu, ada kalung kecil berbentuk salib kayu. Ucok tertegun. Ia mengenali benda itu, kalung milik Sinta, yang dulu ia belikan dari hasil tarung pertama. "Di mana sekarang?" tanyanya cepat. "Di pos nelayan, Bang," jawab si nelayan. Tanpa berpikir panjang, Ucok langsung menuju dermaga. Di pos nelayan itu, udara lebih dingin. Kalung itu tergantung di paku, basah dan berlumut. Ucok memegangnya perlahan, seolah takut merusak kenangan yang tersisa. Tangannya bergetar. "Sinta, kau masih hidup, kah?" bisiknya. Ia menatap laut yang kelabu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, matanya basah. Air mata lelaki yang selama ini dianggap batu akhirnya jatuh, bukan karena takut kehilangan kekuasaan, tapi karena sadar, selama ini ia hanya membangun singgasana di atas rasa bersalah yang tak pernah terhapus. Sore menjelang, Ucok kembali ke pasar, tapi langkahnya kini berbeda. Ia tak lagi berjalan seperti raja, melainkan seperti manusia yang kehilangan arah. Anak buahnya heran, melihat Ucok hanya duduk diam di pojok warung sambil memegang kalung lusuh itu. Guntur bertanya, "Bang, kau kenapa? Ada kabar buruk?" Ucok hanya berkata pelan, "Kadang laut ngasih balik yang pernah dia ambil, tapi gak selalu dengan cara yang kita mau." Malam pun turun, menelan pasar dalam cahaya lampu redup. Di kejauhan, suara kapal tua terdengar pelan, seperti bisikan masa lalu yang belum selesai. Ucok tahu, kalung itu bukan sekadar benda, itu pertanda. Pertanda bahwa bayangan lama mulai bangkit dari laut, dan masa lalu yang ia coba kubur akan segera menuntut jawaban. Ia menatap laut sekali lagi, lalu bergumam lirih. "Lebih besar dari, kalau kau masih di luar sana, Sinta, abang bakal cari kau, walau harus melawan seluruh ombak di dunia ini." 3 hari setelah penemuan kalung Sinta, suasana pasar ikan Belawan mendadak berubah. Pedagang-pedagang mulai berbisik, bukan lagi soal harga ikan, tapi tentang kedatangan seseorang dari luar kota. Nama itu beredar cepat di antara lorong-lorong becek dan gudang berbau solar, Boris Silalahi, preman muda dari Jakarta yang terkenal licik dan sadis. Ia datang membawa rombongan anak buah dengan mobil hitam, rambut disisir rapi, memakai kemeja putih dan sepatu mengilap, penampilan yang kontras dengan dunia kasar pasar ikan. Tapi di balik senyum sopannya, orang-orang tahu, dia adalah jenis ular yang berbisa. Ucok mendengar kabar itu dari Guntur pagi-pagi sekali. Katanya orang itu mau buka jalur ekspor ikan langsung ke Jakarta. Tapi bukan cuma dagang, Bang.
Dia juga lagi rekrut orang buat jaga keamanan. Ucok hanya diam, menatap laut dari kursi warung Maklela. Ia tahu tipe orang seperti Boris, datang dengan janji manis, lalu menggigit pelan-pelan sampai semua tunduk. Belum seminggu, udah berani buka mulut di wilayah abang, gumam Sabar dengan nada kesal. Tapi Ucok hanya menatap mereka dingin. Tenang, laut ini luas. Tapi kalau ombaknya datang terlalu cepat, kita harus tahu kapan harus berdiri, kapan harus tenggelam. Menjelang siang, Boris muncul di pasar. Ia datang tak seperti preman, lebih seperti pengusaha. Berjalan santai, berbincang dengan beberapa pedagang, bahkan mentraktir kopi. Saya cuma mau bantu pasar ini lebih modern, katanya ramah pada kerumunan. Harga ikan harus stabil, transportasi lancar, gak ada lagi pungutan liar. Kalimat terakhir itu membuat udara tiba-tiba berat. Ucok yang kebetulan sedang berjalan di arah berlawanan berhenti. Semua orang diam. Dua raja pasar akhirnya berdiri di tempat yang sama, dan mata mereka bertemu untuk pertama kalinya. Pertemuan itu sunyi, tapi tegang. Tatapan Ucok dingin dan berat, seperti batu karang, sementara Boris menatap dengan senyum miring penuh tantangan. Ucok Nainggolan, katanya pelan, aku dengar kau penguasa di sini. Tapi zaman berubah, Bang. Sekarang yang kuat bukan yang paling ditakuti, tapi yang paling pintar. Ucok mengembuskan asap rokok, mendekat satu langkah. Kalau kau datang ke laut orang lain, pastikan dulu kau bisa berenang, katanya tenang, namun setiap kata terdengar seperti pukulan. Boris tertawa kecil. Tenang, Bang. Saya gak suka ribut, saya suka dagang. Tapi semua tahu, itu bukan perdamaian, itu peringatan. Sore harinya, pasar yang biasanya riuh jadi sepi lebih cepat. Beberapa pedagang yang dulu loyal pada Ucok mulai mendekati orang-orang Boris. Mereka bilang, yang baru lebih ringan tangannya, gak banyak minta. Guntur dan Sabar marah, tapi Ucok menahan. Jangan dulu bergerak, kadang biarkan ikan mendekat ke umpan, baru kita tarik jala, katanya dingin. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang mulai goyah, bukan takut, tapi firasat buruk. Ucok tahu, lawannya bukan preman biasa, Boris datang dengan otak, uang, dan mungkin, perlindungan dari aparat. Malam itu, Ucok pulang ke rumah tua peninggalan ibunya. Di ruang tamu yang lembab dan berdebu, ia duduk menatap foto lama Sinta di dinding. Dulu abang lawan orang karena lapar, Sin. Sekarang, mereka datang bukan buat makan, tapi buat merebut semuanya. Ia memegang kalung kecil yang kini tergantung di lehernya, seolah mencari kekuatan dari masa lalu. Di luar, suara mobil melintas cepat, diikuti bunyi tembakan sekali. Ucok berdiri spontan, tangannya refleks meraih parang di bawah meja. Tapi suara itu cepat menghilang, hanya menyisakan gema sunyi di malam lembab belawan. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Gudang ikan milik anak buah Ucok dibakar malam tadi. Tak ada korban jiwa, tapi semua stok ludes. Di pintu gudang, tertulis pesan dengan cat merah. Lebih besar dari, pasar ini butuh pemimpin baru. Ucok menggenggam kertas itu erat, matanya menyala. Kalau perang yang dia mau, katanya pelan tapi penuh bara, perang yang akan dia dapat. Guntur menatapnya dengan was-was, tapi Ucok hanya menatap ke arah laut. Ombak pagi bergulung pelan, seolah ikut menantang. Di balik kesunyian itu, belawan bersiap menyaksikan pertarungan dua penguasa, yang lama melawan yang baru. Dan di antara badai yang mulai terbentuk itu, Ucok tak tahu satu hal, Arif, pemuda yang dulu menolak bayar uang jaga, kini diam-diam sudah didekati oleh orang-orang Boris. Pagi itu, pasar ikan Belawan tampak lebih dingin dari biasanya. Kabut laut menyelimuti seluruh area pelelangan, dan bau amis ikan bercampur dengan hawa tegang yang tak terlihat. Anak buah Ucok berkumpul di depan gudang yang terbakar semalam. Asap sisa kebakaran masih mengepul dari sudut dinding yang hangus. Di tengah puing itu, Ucok berdiri diam, menatap abu yang dulunya gudang kebanggaannya. Tak ada emosi di wajahnya, hanya dingin seperti batu karang yang telah lama diterpa ombak. Tapi di matanya, bara perlahan menyala, kali ini bukan demi kekuasaan, tapi harga diri. Bang, ini udah gak bisa dibiarkan, kata Guntur, rahangnya mengeras. Orang Boris makin berani. Beberapa pedagang kita pindah ke pihak dia. Ucok menatap mereka satu persatu. Kalian takut? Tanyanya datar. Tak ada yang menjawab. Kalau takut, lebih baik pergi sekarang. Laut gak butuh orang yang gentar sama badai. Suaranya berat, namun penuh wibawa.
Sabar menunduk, lalu berkata lirih, "Kita gak takut, Bang. Tapi kalau perang, darah pasti tumpah." Ucok mengangguk perlahan. "Kalau darah memang harus jatuh, pastikan darah pertama bukan darah kita." Siang menjelang, pasar berubah menjadi medan ketegangan. Orang-orang Boris datang membawa truk besar, menurunkan es balok dan ikan impor. Mereka merebut tempat pelelangan milik Ucok. Para pedagang terbelah, sebagian mendukung penguasa lama, sebagian berpihak ke penguasa baru. Ucok tiba bersama anak buahnya, langkahnya pelan tapi tegas. Orang-orang menepi, menciptakan lorong panjang di tengah pasar becek itu. Di ujung lorong, Boris menunggu, duduk santai di atas peti ikan, mengenakan kacamata hitam, senyum menghina di bibirnya. "Bang Ucok," katanya lantang, "mungkin saatnya laut ini punya kapten baru." Ucok berhenti beberapa meter darinya. "Kalau laut ini mau punya kapten baru, biar laut sendiri yang milih," katanya tenang. Lalu ia melempar sebatang rokok ke tanah, tanda perang. Dimulai. Seketika teriakan dan bentrokan pecah. Kayu, besi, dan parang beterbangan di udara. Peti-peti ikan hancur, es berhamburan, darah bercampur air asin. Suara jeritan dan deru langkah menggema di antara bau amis yang menyesakkan. Ucok sendiri bertarung di tengah kekacauan itu, pukulannya menghantam tanpa ampun. Tapi di antara semua wajah, ia melihat satu yang membuat langkahnya berhenti, Arif. Pemuda itu berdiri di sisi Boris, memegang batang besi, wajahnya tegang. "Arif," suara Ucok parau, antara marah dan kecewa. "Kau pilih berdiri di sana." Arif menggigit bibirnya, matanya penuh bimbang. "Aku cuma ingin pasar ini bersih, Bang. Tanpa darah, tanpa pungli." Ucok menatapnya tajam. "Dunia ini gak sebersih itu, Nak. Kadang kita harus kotor biar orang lain bisa hidup." Sebelum Arif sempat menjawab, seseorang menyerang dari belakang. Ucok menangkis, tapi pisau mengenai lengannya. Darah segar menetes ke atas balok es, warnanya kontras, merah di atas putih dingin, seperti lambang perang yang tak akan ada pemenangnya. Pertarungan terus berlanjut. Guntur dan Sabar melawan mati-matian, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Boris berteriak memerintah dari jauh, matanya puas melihat Ucok terdesak. Namun Ucok tak mundur. Dengan tangan berdarah, ia menghantam lawan terakhirnya, lalu menancapkan batang besi ke tanah, napas tersengal. "Kau pikir bisa kuasai laut dengan uang?" teriaknya pada Boris. "Laut gak tunduk sama uang, Boris. Laut tunduk sama keberanian." Suaranya menggema, membuat semua berhenti sejenak. Boris menatapnya sinis, tapi dalam sorot matanya ada rasa gentar yang tak bisa disembunyikan. Saat suasana mulai reda, sirene polisi terdengar dari kejauhan. Orang-orang berlarian, sebagian membawa korban luka. Ucok berdiri limbung, darahnya menetes di antara pecahan es dan ikan berserakan. Arif menghampirinya, menatap luka di lengannya. "Bang, kenapa gak menyerah saja?" Ucok menatapnya dengan mata sayu. "Karena kalau abang berhenti sekarang, siapa yang bakal jaga laut ini dari orang-orang kayak dia?" katanya sambil menunjuk arah Boris yang melarikan diri. Sore itu, pasar ikan tampak seperti kapal karam. Tubuh-tubuh tergeletak, ikan-ikan busuk berserakan, dan genangan air berubah merah. Di tengah kekacauan itu, Ucok berdiri goyah, menatap langit mendung. Ia tahu, perang ini baru babak awal. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang tumbuh, bukan lagi amarah, melainkan kesadaran, laut yang ia kuasai selama ini sedang menuntut perubahan. Dan mungkin, Ariflah ombak pertama yang akan menggulung semua dosa lama yang pernah ia bangun. 3 hari setelah bentrokan di pelelangan ikan, pasar Belawan masih berbau darah dan solar. Beberapa kios tutup, sebagian pedagang memilih mengungsi. Ucok duduk di tepi dermaga, lengannya masih terbalut kain putih yang kotor oleh darah kering. Matanya menatap laut yang bergelombang pelan, tapi pikirannya jauh melayang, pada wajah Arif yang berdiri di sisi musuh, pada suara Boris yang menantang, dan pada darah yang tumpah di atas es. Laut yang dulu ia anggap sahabat kini terasa seperti musuh diam, menyimpan semua rahasia dan dosa masa lalunya di kedalaman yang tak bisa dijangkau. Sore itu, angin laut membawa kabar aneh. Seorang nelayan tua datang berlari ke arah pasar, napasnya tersengal. "Ucok, ada kapal karam di muara," teriaknya. "Bukan kapal nelayan, kapal penyelundup." Ucok spontan berdiri. Kata penyelundup membuat darahnya berdesir. Ia bergegas bersama beberapa anak buah menuju muara, melewati tumpukan jaring dan peti ikan.
Di antara ombak kecil dan sisa kapal yang hancur, mereka menemukan reruntuhan kayu, beberapa peti kayu besar, dan tubuh-tubuh manusia yang terdampar. Tapi di antara semua itu, satu hal menarik perhatian Ucok, seorang perempuan muda, basah kuyup, tak sadarkan diri, tergeletak di pasir. Ucok menghampiri perempuan itu perlahan. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menempel di wajah, dan di lehernya tergantung kalung kayu berbentuk salib, kalung yang sama dengan yang dulu ia temukan di dermaga. Dunia Ucok berhenti berputar. Ia berlutut, menatap lekat wajah itu, lalu gemetar. "Sinta," suaranya hampir tak keluar. "Sinta, kau dengar abang? Ini aku." Tapi gadis itu tak membuka mata. Hanya napas lemah yang keluar dari bibirnya. Ucok memeluk tubuhnya yang dingin, air matanya jatuh ke pipi adiknya yang pingsan, air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Malam itu, di rumah tua mereka, Sinta terbaring di ranjang bambu yang dulu ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Ucok duduk di sampingnya, menggenggam tangan adiknya yang rapuh. Maklela merawatnya dengan kain basah di dahi. "Dia masih lemah, Nak," kata Maklela pelan. Tapi napasnya kuat. "Tuhan belum cabut nyawanya." Ucok mengangguk tanpa suara. Dalam remang lampu minyak, wajah Sinta tampak damai, seolah waktu tak pernah berjalan. Namun di balik ketenangan itu, Ucok tahu, luka di tubuh bisa sembuh, tapi luka di hati tak semudah itu. Ia tak tahu apa yang telah dialami adiknya di laut, dan mungkin, ia tak siap mendengarnya. Beberapa hari kemudian, Sinta sadar. Tapi saat matanya bertemu dengan Ucok, tak ada pengakuan. Ia menatap kakaknya seperti orang asing. "Siapa kau?" Suaranya serak, penuh takut. Pertanyaan itu menusuk dada Ucok lebih dalam dari luka manapun. "Aku abangmu, Sinta." "Abang Ucok." Sinta menggeleng, memeluk dirinya sendiri. "Abangku mati di dermaga waktu kapal itu berangkat." Ucok membeku. Ia baru sadar, di mata adiknya, ia sudah lama jadi bagian dari mimpi buruk, dari masa lalu kelam yang merenggut kebebasannya. Di luar rumah, angin laut berhembus pelan, membawa aroma hujan. Arif datang diam-diam, mendengar kabar dari pedagang bahwa Ucok menolong seorang perempuan dari kapal karam. Ia berdiri di depan pintu, menatap ke dalam. "Bang Ucok," panggilnya lirih. Ucok menoleh, matanya merah. "Apa yang kau mau, Arif?" "Aku dengar kau selamatkan gadis dari laut." "Aku cuma mau bantu," jawab Arif. Ucok menatapnya lama, lalu berkata dingin, "Kau udah bantu Boris. Kau bantu dia bakar pasar ini. Sekarang mau bantu apa lagi?" Suaranya tenang, tapi penuh luka. Arif menunduk. "Aku salah, Bang. Aku kira dia benar. Aku cuma pengen pasar ini bersih." Ucok menarik napas panjang, lalu menatap ke arah Sinta yang masih menggigil di dalam kamar. "Kadang yang kotor gak bisa dibersihkan cuma dengan niat baik, Rif. Laut gak butuh orang suci, laut butuh orang kuat." Kalimat itu menggantung lama di udara, di antara bunyi ombak dan rintik hujan yang jatuh di atap seng. Arif tahu, di balik kata-kata dingin itu, Ucok sebenarnya sedang berperang, bukan dengan Boris, tapi dengan dirinya sendiri. Malam itu, Ucok keluar ke dermaga. Ia menatap laut yang tenang, seolah berusaha membaca pesan dari ombak. "Laut balikin Sinta padaku, tapi bukan Sinta yang dulu," gumamnya lirih. "Mungkin ini cara Tuhan buat nyiksa aku, biar aku ingat semua dosa yang udah kubuat." Angin berhembus dingin, mengguncang nyala rokok di jarinya. Dari kejauhan, lampu kapal nelayan berkelap-kelip di tengah gelap, seperti mata-mata laut yang mengawasinya. Dan di dada Ucok, perasaan yang campur aduk mulai tumbuh, antara syukur, rasa bersalah, dan ketakutan bahwa semua ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Hujan mengguyur belawan tanpa henti malam itu. Air menetes dari atap seng rumah Ucok, menimbulkan bunyi yang monoton, seperti detak waktu yang menuntut jawaban. Sinta masih terbaring di ranjang, matanya terbuka menatap langit-langit, namun pikirannya jauh tersesat di laut yang kelam. Sesekali ia menggigil, bukan karena dingin, tapi karena bayangan masa lalu yang terus menghantui. Di kursi sudut ruangan, Ucok duduk tanpa bersuara, menatap adiknya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Ia ingin bicara, tapi setiap kata terasa seperti karang yang tajam di tenggorokannya. "Kenapa kau terus di sini?" tanya Sinta tiba-tiba, suaranya serak tapi menusuk. "Kau bukan abangku. Abangku gak seperti kau, dia gak akan biarkan aku dibuang ke laut." Ucok menunduk, kedua tangannya menggenggam erat. "Sinta, abang salah.
Abang gak tahu waktu itu mereka bawa kau ke kapal penyelundup. Abang pikir kau pergi dengan relawan. Sinta menatapnya dengan mata penuh luka. Relawan, mereka nyekap aku di kapal, Bang. Mereka jual orang ke laut. Suaranya pecah, tangisnya meledak seperti badai. Ucok terdiam, wajahnya menegang. Ia baru tahu kebenaran yang selama ini dikubur ombak, adiknya menjadi korban dari orang-orang yang dulu ia lindungi, para penyelundup yang membayar izin kepadanya untuk berlayar tanpa gangguan. Dosa itu kini kembali padanya dalam bentuk paling menyakitkan. Ucok berdiri, mendekat perlahan. Maafkan abang, Sinta, kalau abang tahu. Tapi abang gak tahu, karena abang sibuk jadi raja pasar. Sibuk ngatur preman, sibuk jaga kekuasaan. Seru Sinta dengan air mata mengalir deras. Abang lupa rumah, lupa aku, lupa semuanya. Ucok terpaku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dadanya. Ia ingin marah, tapi tak bisa. Semua yang dikatakan Sinta adalah kebenaran. Selama ini ia membangun kekuasaan di atas penderitaan orang lain, bahkan darah dagingnya sendiri jadi korban. Ia menjatuhkan diri di lantai, sujud, menahan isak yang tak lagi bisa disembunyikan. Abang nyesal, Sinta, demi Tuhan abang nyesal. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan dan napas tersengal dua bersaudara itu yang terdengar. Sinta akhirnya menoleh, menatap kakaknya yang gemetar di lantai. Ada kelelahan di matanya, tapi juga secuil empati. Kalau abang benar-benar nyesal, katanya pelan, berhenti dari semua ini. Lepas pasar itu, lepaskan dendam. Ucok mendongak perlahan, wajahnya penuh kebingungan. Kalau abang lepas, orang-orang kayak Boris bakal kuasai semuanya. Pasar bakal jadi neraka buat nelayan. Sinta menatap tajam. Kalau abang terus bertahan, neraka itu gak akan pernah hilang. Ucok keluar ke teras tanpa sepatah kata. Hujan masih deras, membasahi tubuhnya hingga basah kuyup. Ia menatap langit, seolah berharap ampunan jatuh bersamaan dengan tetes hujan itu. Di balik tirai air, Arif muncul membawa payung. Bang, katanya pelan. Aku dengar semuanya. Ucok tak menoleh. Kau tahu sekarang kenapa abang tetap di sini, Rif? Karena kalau abang pergi, pasar itu jatuh ke tangan iblis. Tapi kalau abang bertahan, abang sendiri yang jadi iblis. Arif tak menjawab.